Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena sungguh yang kami alami saat ini adalah wujud nyata kehadiran, keberadaan, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan tiba saatnya di minggu ini kami akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menuntun melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami benar-benar ya Tuhan mengerti baik-baik dan berada di dalam kekuatan Tuhan karena menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan yang kami rindukan ya Bapa dari firman itu, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Kami pun mengalami berkat dan keindahan persekutuan dengan Tuhan. Ini doa kami, ini komitmen kami. Dalam nama Yesus Kristus, segala strategi iblis lewat apapun yang membuat kami tidak menerima berkat dari Tuhan, kami ikat patah hancurkan itu di dalam nama Tuhan. Dan biarlah waktu ini sepenuhnya kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari perjanjian baru, yaitu kitab 1 Korintus. 1 Korintus 10, kita baca satu ayat saja, dan Singar tolong nanti membantu saya dalam membacakannya pada saat kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, ini satu ayat saja. Baik. Bila sudah, pada hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, indah sekali ya bagian firman Tuhan ini. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, berdasarkan 1 Korintus ini, khusus untuk ayat 12 dan 13, ini merupakan dua pesan terakhir, menutup bagian nasihat. Yang pertama kalau kita lihat di ayat yang ke-12, di sana diarahkan kepada orang yang percaya diri. Ya, orang yang percaya diri. Golongan kuat yang tidak mempedulikan nurani orang yang lemah. Jadi mereka hidup ya sesuai dengan keinginan mereka. Orientasinya adalah mereka. Karena mereka kuat, ya tidak menjadi masalah. Mereka mau buat apa saja, ya bagi mereka tidak menjadi masalah, tapi mereka tidak sadar bahwa dengan apa yang mereka perbuat, mereka bisa menjadi batu sandungan bagi iman yang lemah. Nah, di ayatnya yang ke-13 yang tadi kita baca, ini merupakan pesan terakhir kedua untuk menutup bagian nasihat. Di mana bagian ini diarahkan kepada orang yang kecil hati. Ya, jadi mereka-mereka yang kecil hati, yaitu mereka yang merasa kehidupan Kristen itu demikian beratnya. Sehingga mereka tidak akan mungkin tahan terhadap semua pencobaan yang ada. Jadi memang, kenapa demikian? Karena memang mereka ini adalah orang yang kecil hatinya. Melihat situasi, kondisi, keadaan apalagi sekarang ini ya. Wah kayaknya saya nggak mungkin ini bisa lalui. Akhirnya pesimis, ada yang skeptis. Skeptisnya orang yang sudah berhenti dan tidak lagi menyerahkan diri kepada Tuhan dan tidak mau buat apa-apa. Nah ini gawat kalau sudah kayak begini. Nah untuk inilah pada saat ini kita akan dalami. Apakah memang demikian? Bahwa kehidupan Kristen itu demikian beratnya sehingga kita itu tidak akan mungkin tahan terhadap semua pencobaan yang ada. Kita akan melihat itu dalam tema pencobaan biasa. Sekali lagi, bagian ini penekanannya di ayat 13 ya. Dengan tema pencobaan biasa. Mengapa dikatakan pencobaan biasa? Apa sih yang dimaksudkan dengan pencobaan biasa berdasarkan 1 Korintus 10
ayat 13 ini. Seperti apa pencobaan biasa tersebut? Nah, kita akan melihat itu dalam pelajaran-pelajaran pencobaan biasa berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pelajaran yang pertama, ya, tidak usah lari kemana-mana. Kita kupas benar-benar satu ayat ini saja. Apa yang kita bisa pelajari dari pencobaan biasa berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 13 ini? Pelajaran yang pertama adalah pencobaan biasa itu pencobaan yang dialami manusia. Sekali lagi saya mau katakan, pencobaan biasa itu adalah pencobaan yang dialami manusia menurut 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Kata biasa yang ada di dalam ayat 13, dalam versi lain yaitu Vulgata Latin, dia menggunakan kata humana. Kata humana artinya itu yang umumnya dialami manusia. Jadi pencobaan ini adalah pencobaan yang umumnya itu dialami manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengalaminya. Kalau dia adalah manusia yang hidup, pasti dia mengalami pencobaan. Mungkin jenisnya berbeda, mungkin variannya berbeda. Tetapi intinya sepanjang dia hidup dan dia adalah manusia, dia adalah orang yang akan mengalami pencobaan. Sedangkan kata pencobaan itu sendiri dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata peirasmos. Apa itu peirasmos? Peirasmos di sini dapat diartikan ujian sebagai alat pembuktian. Alat klarifikasi. Ya, jadi pencobaan di sini bukan berarti Allah mencoba-coba, enggak. Ada satu peristiwa di mana peristiwa itu mungkin bagi kita terlalu berat dan itu kita anggap sebagai pergumulan atau pencobaan. Allah menggunakan itu sebagai pengujian hidupmu. Ya. Kalau sebagai manusia, dia mau melihat apakah memang engkau adalah manusia ciptaannya. Kalau sebagai orang percaya, dia akan melihat bahwa apakah engkau adalah orang percaya yang memang dirancangnya di dalam Yesus Kristus. Jadi pencobaan ini, pencobaan biasa adalah memang hal yang biasa dialami oleh manusia pada umumnya. Nah, semua ini dialami oleh manusia. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang dispesialkan untuk tidak mengalami pencobaan. Kalau kita hidup di dalam dunia ini dan masih kita hidup, saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak pernah dispesialkan untuk tidak mengalami yang namanya pencobaan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus saja mengalami pencobaan, bukan? Nah, nanti minggu depan kita akan bahas itu di dalam 4B. Ya, temanya menarik. Ya. Ada orang yang mengaku imam besar kan? Tapi minggu besok kita akan melihat itu imam besar kita. Siapa dia? Nanti kita akan kupas di 4B. Jadi jangan kemana-mana di minggu depan. Ya. Yesus aja itu alami loh. Ya. Dia yang datang sebagai manusia, dia tidak terluputkan dari yang namanya pengalaman pencobaan. Dia juga ikut mengalaminya. Hanya bisa saja yang tadi saya katakan variannya, jenisnya itu akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi tetap saja kita akan mengalami. Ya. Pencobaan yang kita alami ini adalah hal yang normal. Hal yang wajar. Yang tidak normal dan yang tidak wajar adalah kalau saudara dan saya mengalami pencobaan, mengalami ujian, mengalami kelayakan, mengalami pembuktian tersebut, saudara dan saya lari. Itu yang tidak normal. Itu yang tidak wajar. Makanya level komitmen kita di bulan ini adalah tidak lari dari masalah. Karena apa? Karena itu akan menjadi pembuktian saudara dan saya di dalam mengiring Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Khususnya kita orang percaya. Ya, itu normal. Normal kita menghadapinya. Yang tidak normal dan tidak wajar adalah kalau saudara menghadapi, kemudian tidak menyelesaikan tapi saudara lari. Atau mungkin saudara menghadapinya, ingin mengatasinya, namun salah menggunakan referensi. Itu tidak normal. Itu tidak wajar sebagai orang percaya. Salah menggunakan referensi buku, salah menggunakan referensi nasihat, salah menggunakan referensi komunitas. Akhirnya saudara salah di dalam mengambil keputusan. Itulah yang tidak normal. Oh Pak, berarti saya pernah mengalami yang tidak normal. Oh iya, penting jangan putus asa. Bangkit kembali, perbaiki diri, jalan bersama Tuhan ke depannya. Tuhan itu seperti itu. Tapi ingat, Tuhan juga tidak dapat dipermainkan oleh manusia.
apalagi orang percaya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, tujuannya apa? Ya tadi saya katakan, tujuan kita semua mengalami pencobaan ini adalah supaya terbukti adanya pembuktian, adanya uji kelayakan sehingga dia bisa tahu apakah memang kita ini manusia yang diciptakan dia segambar serupa dengan dia. Yang diberikan kepada kita mandat untuk menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang percaya, dengan adanya pencobaan dia tahu seberapa berkualitas iman rohani batin saudara dalam pengenalan kepada Yesus Kristus. Kalau tidak ada seperti itu tidak bakalan diketahui. Contoh dulu ya, saya di dunia pendidikan khususnya di sekolah teologi ya, perkuliahan, itu tidak ada hari tanpa kuis. Kuis itu adalah soal-soal kecil, 5-7 nomor, diberikan oleh para dosen. Nah ada satu dosen itu sudah almarhum, tapi ini bicara baik tentang dia. Dia itu selalu kalau masuk pasti kuis, 5 nomor. Selesai mata kuliahnya, kuis 5 nomor. Berikutnya kalau kita ketemu sama dia, kuis 5 nomor. Dia sakit saja dari rumah, dia berikan kuis 5 nomor. Ya. Kita juga kesel kan sebagai mahasiswa, tapi dia berikan pengertian kepada kita. Hal itu diberikan supaya saya bisa mengukur, saya bisa tahu, saya bisa membuktikan seberapa daya serap saudara terhadap mata kuliah yang saya berikan. Seberapa berkualitasnya saudara mengikuti dengan baik mata kuliah yang saya sajikan. Sama dengan ini. Makanya tadi saya katakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang dispesialkan Tuhan untuk tidak mengalami yang namanya pencobaan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa engkau adalah satu-satunya yang mengalami pencobaan. Semua manusia di seluruh dunia ini mengalami pencobaan. Yang mungkin tadi saya katakan, variannya bisa berbeda, jenisnya bisa berbeda. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pencobaan biasa? Yang pertama, penjelasannya adalah pencobaan biasa, pencobaan yang dialami manusia. Yang kedua, pencobaan biasa yang dimaksudkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sini adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin? Atau enggak? Pakainya pencobaan yang saya alami kenapa berbeda dengan Alkitab? Saya kok merasa saya melebihi kekuatan saya ya. Nah kita lihat di sini. Supaya kita menjadi mengerti dan kita mulai memposisikan kita di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan di dunia ini. Kita tidak lari, kita tidak menyelesaikan dengan cara yang salah karena referensinya salah. Tapi kita menghadapinya dan mengatasinya berdasarkan firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita punya konsepnya yang berbeda dengan dunia ini. Apa kata firman hari ini? Pencobaan yang biasa itu adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pengertian dari bagian ini adalah sesungguhnya tidak melebihi kekuatan yang dimiliki manusia pada umumnya. Jadi kalaupun Tuhan izinkan pencobaan, mau apapun jenis pencobaan itu, prinsipnya adalah pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia yang menanggungnya. Tidak sama sekali. Yang kedua, pengertian dari pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia di sini adalah tidak melebihi kekuatan yang manusia kira, yang manusia duga, manusia tidak memilikinya atau manusia memilikinya. Sekali lagi, ya, pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia, pengertian yang kedua di sini adalah tidak melebihi kekuatan yang manusia kira atau manusia duga dia memilikinya. Tidak jarang kan kita selalu menduga-duga, oh ini kekuatan saya. Ya, itu saja Tuhan tidak kasih sedemikian rupa. Yang kita kira, yang kita duga, yang masih perasaan kita, Tuhan tidak menyentuh itu. Tuhan dengan saudara itu membangun hubungan secara imani. Jadi bukan perasaan-perasaan. Nah tidak jarang manusia ini kalah dengan perasaannya. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang imani. Dia terukur untuk memberikan pencobaan terhadap manusia. Jadi
jangan sampai kita menduga-duga, mengira-ngira, merasa, aduh kayaknya ini pencobaan. Jangan, keliru. Anda akan stres, depresi. Bahkan akhirnya saudara tidak bisa produktif, berhenti di tengah jalan. Dan tidak bisa buat apa-apa. Bahkan kasihan. Rencana Tuhan yang minggu lalu saya sampaikan bahwa ya, Ia ingin kita hidup di dalam pekerjaan baik itu tidak bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Ya. Makanya di sini kita harus mengerti. Yang kita kira, yang baru diduga-duga, yang dirasa-rasa, ayo mulai dikesampingkan. Kita mulai hidup dalam iman. Iman itu adalah begini. Unsur di dalam iman yang sehat itu adalah pengertian, perasaan, kehendak. Kita baca firman ini harus mengerti, jangan amin aja. Mengerti. Karena memang Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kita harus mengerti. Nah kalau sudah kita mengerti bahwa firman ini ya dan amin, sentuh perasaannya. Makanya ada orang yang nangis. Ya tadi ya Kak Gaby, terharu. Kenapa? Karena dia sudah mengerti dulu. Bukan perasaan dulu, langsung emosional tanpa harus dia menyaringnya. Setelah perasaan sudah disentuh, tidak berhenti sampai di situ. Dia harus menerapkannya, melakukannya. Bila tidak, Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Nah ini, jadi jangan hanya sekedar perasaan. Mana pengertianmu? Mana akalmu? Makanya Tuhan kan bilang, ya, peribadahan yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu. Ya. Pembaharuan dirimu itu terjadi dari pembaharuan akal budimu. Jadi di sana pengertian dibutuhkan untuk kita bisa mengerti Alkitab. Mengerti rancangan Allah dalam kehidupan kita untuk kita menjalani tahun 2021 ini. Tapi setelah itu jangan bebalin hati. Jangan berkata kita mampu. Tersentuh itu, buka perasaannya. Dia menyentuh. Dan setelah itu kita menyadari, kita membangun komitmen untuk hidup melakukan firman itu. Jemaat yang terkasih, pencobaan yang biasa. Ya, pelajaran yang kedua adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pengertian dari pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia ini apalagi? Yaitu disesuaikan dengan kekuatan ketahanan manusia. Ya. Jadi kalau seandainya Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kalian alami itu tidak melebihi kekuatan manusia, kekuatanmu. Berarti di sini Tuhan berikan itu menyesuaikan dengan kekuatan ketahanan manusia. Ya. Perbandingannya adalah manusia satu dengan manusia yang lain. Bahwa semua manusia itu mengalaminya. Jadi seberat apapun, sesulit apapun, sepelik apapun, kelasnya tetap levelnya manusia. Jadi jangan sampai kita berkata, wah kayaknya ini pencobaan yang saya alami adalah pencobaan dari dunia lain ini. Kenapa? Karena sesungguhnya saya tidak bisa menanggungnya. Saya tidak bisa mengalaminya. Tidak demikian. Karena firman Tuhan bilang gitu. Jadi di sini kita benar-benar pikirannya kita itu selama ini mungkin salah, ditelanjangi. Supaya apa? Kita memperbaiki diri. Ya. Dan di sini kita mengambil sikap. Bahwa benar ya Tuhan, pencobaan yang saya alami ini pencobaan biasa. Bukan berarti kita entengin, bukan. Tapi kita menyikapi itu dengan enteng jadinya. Enggak berat. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui bahwa pencobaan yang biasa ini adalah pencobaan yang dialami manusia. Pencobaan yang biasa ini adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan saya. Dan menarik jemaat, kalau kita baca ayat itu, ayat 1 itu aja. Kita baca baik-baik, di sana ada berkata, sudah itu dialami semua manusia pada umumnya, Allah pun tidak meninggalkan kita. Allah tetap menyertai. Padahal kekuatannya itu kekuatan level manusia, tapi tetap Allah menyertai. Yang masuk akal logika adalah kalau seandainya kekuatan itu kan sudah melebihi kekuatan manusia. Berarti sudah dari dunia lain ini. Berarti Allah dong lawannya? Enggak, ini adalah kekuatan manusia semata-mata. Tapi dalam level itu pun Allah tidak membiarkan saudara. Makanya di sini kita punya kekuatan,
ya kita diberikan potensi, Allah menyertai, apa yang kurang coba di dalam menghadapi pencobaan? Apakah kita masih tetap menganggap bahwa itu adalah pencobaan yang luar biasa? Oh tidak, Allah bilang pencobaan biasa. Ketiga, yang terakhir. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari pencobaan biasa? Penjelasan apa yang ingin disampaikan oleh 1 Korintus ini? Pencobaan biasa adalah pencobaan yang dapat ditanggung orang percaya. Ya. Yang tadi tidak melebihi kekuatanmu. Yang terakhir, pencobaan yang dapat ditanggung orang percaya. Nah, ini sudah lebih khusus. Tadi semua manusia, sini lebih khusus lagi, yaitu kamu siapa? Orang percaya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kata dapat menanggung di sini, saya senang. Kenapa senang? Karena setelah saya melihat dari grammarnya, ini merupakan kata perintah, ya, atau kalimat perintah yang memerlukan atau yang harus kita responi dengan sesuatu usaha yang dikerjakan. Dan hal itu kita lakukan aktif. Jangan sampai pasif. Dan hal itu dilakukan hingga waktunya tiba. Waktu apa itu? Jalan keluar itu tersedia bagi setiap kita. Ini kata dapat menanggung. Jadi saudara dan saya ternyata adalah orang-orang yang sesungguhnya kalau sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam menghadapi pencobaan itu, kita bisa ya menanggungnya secara aktif. Jadi bukan berarti pada waktu pencobaan itu datang kemudian akhirnya kita berdiam, bingung mau buat apa ini. Enggak. Malah sebaliknya pada waktu pencobaan itu datang otak kita cerah. Tueng. Wah, saya bisa buat ini. Wah, saya bisa lakukan ini. Wah, saya tidak akan menyerah. Itu. Tapi berapa banyak orang percaya pada akhir-akhir ini? Wah, banyak sekali masalah. Ya, pandemi ini bikin kita mungkin ya sebagian besar dari orang percaya menjadi buta. Mulai lemah. Ya, saya mengerti. Tapi Alkitab pada saat ini mau membuat kita mengerti lebih dalam, lebih jelas. Pada saat kita mengalami pencobaan, sesungguhnya pada saat itu, ya, kalau ada visual itu, ya, di atas kepala kita ini muncul lampu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya firman Tuhan berkata, kamu, saya, kita semua dapat menanggungnya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kata dapat menanggung di sini adalah bertahan. Jadi saudara dan saya sesungguhnya pada waktu pencobaan itu datang, pengujian, pembuktian itu datang kepada kita, kita dapat menanggungnya. Apapun jenis pencobaan itu, kita dapat bertahan di dalamnya. Ya. Bukan sebaliknya, kita memberontak atau kita membuang pencobaan itu. Saya kasih gambarannya seperti seseorang, ya, pedagang pikulan. Saudara yang terkasih ada, kalau biasa mungkin ya, kita akan bertemu dengan pedagang pikulan yang sudah usia. Ya. Kasihan itu, tidak jarang pikulannya dia itu melengkung. Kayu yang dia pikul itu melengkung. Kenapa? Ini merupakan tanda bahwa apa yang dipikul itu apa? Berat. Tapi begitu luar biasa dia setia. Ya. Dan bisa jadi dia melakukan itu sampai kembali masuk ke rumahnya. Jadi kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa dia akan kembali ke rumahnya. Akan ada jalan keluarnya. Akan sampai ke tujuannya. Makanya dalam perjalanan itu kalau dia tidak stres, dia tidak akan lempar itu pikulan itu. Tapi kan mungkin ada yang emosi, nggak laku-laku, ya sudah keringatan. Akhirnya buang itu pikulan. Tidak teruji, tidak terbukti. Kalau dia adalah orang yang bisa bertahan. Nah, kata bertahan itu adalah itu. Saudara dan saya, apapun pencobaan yang kita alami, kita dapat memikulnya. Bertahan di bawahnya gitu. Ya, enggak sampai penyek, tidak sampai jadi keping, enggak. Tapi kita dapat, ini maksudnya, dapat bertahan di bawah tekanan itu, di bawah pencobaan itu. Ya, sambil apa? Sambil aktif, kreatif, inovatif, bisa berbuat, solutif, dan segala hal yang Tuhan memang mampukan bagi saudara dan saya. Berapa banyak orang Kristen berguguran pada saat mereka menghadapi dan mengalami pencobaan mereka. Jemaat, pertanyaannya, mengapa saudara dan saya, firman Tuhan berkata bahwa kita dapat menanggungnya?
Kenapa kita bisa bertahan di bawah tekanan itu? Kenapa kita bisa bertahan di bawah pencobaan, pembuktian itu? Ya, tanpa harus kita jadi penyet, tanpa harus kita berkeping-keping. Kita masih tetap manusia yang diciptakan oleh Allah, buatan tangan Allah. Kenapa? Dia kasih alasan. Hanya satu ayat saja. Dalamnya bukan main maksud Tuhan bagi saudara dan saya. Apa alasan itu? Kenapa bisa menanggungnya? Firman Tuhan di dalam ayat 13 sudah berkata, karena Allah yang kita percaya, Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah setia. Allah setia. Theos pistos. Pistos, setia, dapat dipercaya. Allah yang menyelamatkan saudara dan saya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang dapat dipercaya. Allah yang dapat dipercaya, kalau dia dapat dipercaya berarti dia dapat diandalkan. Nah kalau seandainya kita bisa mengandalkan dia, ya itulah menjadi modal kita. Jadi jangan sampai kita lepas itu pencobaan atau lari dari pencobaan, berontak terhadap dia. Kenapa? Karena sesungguhnya saudara dan saya itu bisa dapat menanggungnya karena apa? Karena Allah yang setia itu yang kita percayai. Allah yang dapat dipercaya. Allah yang dapat diandalkan. Yang kedua, kenapa kita bisa dapat menanggungnya? Karena Allah yang dapat dipercaya itu adalah Allah yang tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jemaat, saya senang dengan kata membiarkan. Kata membiarkan dia menggunakan kata Yunani eau yang artinya mengizinkan. Allah tidak akan pernah mengizinkan saudara dan saya memikul itu melampaui kekuatan kita. Nanti. Gak pernah. Nah berarti kamus yang tadi pencobaan saya ini lebih berat. Aduh lebih berat dari kamu loh bro, sis. Berat mananya? Allah tahu, dia sesuaikan, dia tahu kita mampu enggak. Coba bandingkan dengan Ayub. Ayub itu Allah tahu. Ya, bahwa Ayub tidak bakalan bisa menanggung pencobaan itu melebihi kekuatannya. Kekuatan yang seperti apa? Dia berikan catatan kepada iblis. Yang penting jangan kau ambil nyawanya. Itu kekuatan Ayub. Tapi selebihnya masih ada di dalam kekuatannya dia. Makanya Allah bilang, silakan. Kan iblis bilang, tawar-menawar. Ya saya sudah habisin dia. Tapi dia belum berontak juga daripadamu, dia belum menyangkal engkau, dia belum mengutuk engkau. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia itu masih sehat. Ya. Dia itu masih baik-baik saja. Dia masih kuat. Coba sekarang ini, izinkan saya ya, untuk mengambil kesehatannya dia. Tuhan bilang gini, silakan saja. Ya. Kalau kamu mau ambil kesehatannya, silakan saja. Yang penting sayangkan nyawanya. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi nyawa jangan sampai kamu ambil. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena Tuhan tahu kekuatan Ayub itu sampai dengan nyawa itu. Makanya dia diobok-obok, ya, dibuat tidak mengenakan. Sampai sahabat-sahabat terdekat pun menyindir dia. Ya, mengutuki dia. Dia tetap kuat. Tidak goyah. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu masih ada dalam kekuatan dia. Yang tidak adalah tatkala nyawa itu sudah diambil. Ini rahasianya. Ini yang harus kita belajar. Dan Yakobus berkata, coba teladani ya para nabi. Dan di situ dia menekankan tokoh-tokoh itu adalah Ayub. Dia sebutkan secara eksplisit. Teladani Ayub. Kenapa? Karena memang dia menjadi berkat di segala zaman. Kita harus belajar bagian ini baik-baik. Sehingga apa? Jemaat keluar dari tempat ini. Jemaat setelah menyelesaikan ya ibadah pada saat ini, pulang itu dengan enak gitu loh. Ya, bukan entengin masalah, bukan entengin pencobaan, tapi jalanin dengan enteng. Beda itu. Entengin masalah, entengin pencobaan dengan jalan dengan enteng, tanpa beban. Kenapa? Karena tadi rahasianya. Di mana
kita dapat menanggungnya karena Allah itu adalah Allah yang setia. Yang kedua, Allah yang setia itu Allah yang tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tidak mungkin Allah akan mengizinkan itu terjadi. Sangat tidak mungkin. Dan terakhir, kenapa kita dapat menanggungnya? Karena sesungguhnya di situ, ayat itu juga, belajar semua satu ayat. Allah yang kita percayai, Allah yang pistos, Allah yang setia itu adalah Allah yang memberikan kepada kita apa? Sama-sama jalan keluar. Jalan keluar yang seperti apa? Jalan keluar yang cocok. Jalan keluar yang seperti apa? Jalan keluar yang memang kita perlukan. Ya, tidak lebih dari itu. Makanya coba kembali lagi perhatikan kisah Ayub itu. Jalan keluarnya jalan yang cocok dengan dia. Ya. Seperti apa? Dia menyadari sungguh. Ternyata selama ini dia hanya dengar dari orang saja apa ya Allah itu, siapa Allah itu. Tapi saat itu dia benar-benar ya mengalami. Nah, itu jalan keluar dari imannya. Makanya di situ dia semakin kuat. Jalan keluar yang berikutnya apa? Disuruh berdoa, dia disuruh minta supaya dia mengampuni itu teman-temannya. Dan setelah dia melakukan itu, apa yang terjadi? Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan Ayub. Saya pikir ini luar biasa. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di sini menarik. Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar. Ini jaminan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat menanggungnya. Maksudnya begini, Tuhan mau berkata kepada kita bahwa pencobaan yang kita alami itu ada ujungnya. Itu ada akhirnya. Dan akhir dari perjuangan itu adalah jalan keluar. Dia akan berikan cara yang unik di dalam jalan keluar itu. Bahkan kadang-kala kita tidak terpikirkan. Jalan keluar Allah seperti ini ya. Yang tadinya kita rancang, yang tadi itu KGB bilang. Ya, rancangan manusia tidak jarang berbeda dengan rancangan Allah. Dia sudah berharap dari perusahaan ini, perusahaan yang lain yang telepon dia. Nah itu. Ini cara Allah. Allah itu nggak bisa pegang ekornya, nggak bisa. Allah itu dia punya hak untuk berbuat apa saja. Termasuk hal-hal yang baik bagi saudara dan saya. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang menutup. Firman Tuhan pada saat ini 2 Petrus 2. Hari ini saya semangat sekali. Ya, karena kemarin saya tegang. 2 Petrus 2 ayat 9. Ayat terakhir untuk kita baca. Mudah-mudahan tidak salah. Oke, kita baca sama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Singar bantu saya. Ya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi enggak usah khawatir. Referensinya jangan dari orang fasik. Karena mereka itu memang sudah disimpan Allah untuk hari penghakiman. Ini tidak jarang orang percaya melakukan referensi dari orang fasik. Sedih. Bukan saya sih, Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan juga kadang-kala mengelus dada. Kenapa tidak jarang kita ngereferensinya itu adalah kedagingan kita. Keinginan kita, hasrat kita, perasaan kita. Ya. Padahal sudah dikasih tahu, hati-hati. Jangan langsung ambil keputusan. Jangan karena amarahmu. Enggak, sudah mantap ini. Setelah mantap keluar, gelepek. Ya karena itu mau melawan Allah, kita enggak kuat. Udah deh, berhenti dengan cara-cara kita. Kembali kepada Alkitab. Dia ajarkan di sini bahwa Tuhan mampu dan punya rencana untuk menyelamatkan saudara kalau saudara adalah orang saleh. Ya, dari pencobaan yang dialami. Saya senang dengan kata menyelamatkan di sini. Ya. Kata menyelamatkan di sini adalah dia akan buat melepaskan saudara. Ya. Dia akan melepaskan saudara, dia akan menghindarkan saudara dari bahaya, dari kehancuran. Jadi jangan khawatir kalau saudara dan saya mengalami pencobaan, itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa itu tidak akan pernah menghancurkan saudara. Tidak akan pernah menghancurkan saudara. Yang akan menghancurkan saudara dari pencobaan itu adalah tatkala saudara lari atau menyelesaikannya dengan referensi yang salah. Ini jaminan Tuhan.
Ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan bilang, saya senang dengan ayat 9. Ya, maka nyata bahwa Tuhan tahu. Saya senang dengan kata tahu. Maksudnya apa? Maksudnya orang percaya manusia pada umumnya jangan ngajarin Tuhan. Jangan ngajarin Tuhan. Hidup ini misterinya Tuhan tahu. Ya, apa yang akan terjadi Tuhan tahu. Seperti apa kualitas pencobaan itu Tuhan tahu. Jadi jangan ngajarin Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tanggung aja. Serahkan hidup kepada Tuhan. Lakukan firman. Dan saudara dan saya akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Setuju katakan amin. Keluarlah sebagai umat-umat yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena saudara dan saya hanya menghadapi dan mengalami pencobaan biasa. Kita berdoa. Boleh nyanyi lagu yang tadi itu. Tuhan ada itu. Itu bagus juga jemaat ya. Kan jemaat tadi di rumah ikut nyanyi ya. Bisa jadi petunjuk. Ini enggak ada ya. Refnya aja. Saya enggak ada petunjuknya di sini. Tuhan ada. Langsung. Yuk bersama umat-umat Tuhan. Tuhan ada. Amin. Dan melihat pergumulan yang Haleluya. ku hadapi. Jangan takut. Tuhan tak Yuk satu dengan yang lain saling menguatkan. tinggal diam. Ku tak dibiarkan. Amin. Kembali katakan Tuhan ada. Tuhan Haleluya. Dia melihat saudara. melihat pergumulan yang ku Ingat, hadapi. itu pergumulan biasa. Tuhan takkan Dia tahu, gak perlu diajarin. tinggal diam. Karena dia siap bertindak. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Pesan terakhir dari saya. Ada tadi kan kata membiarkan. Di situ Tuhan mau katakan begini. Bahasa lainnya adalah Tuhan akan eksekusi untuk saudara dan saya. Jalan keluar itu Tuhan akan eksekusi. Gak usah khawatir. Penting serahkan sama Tuhan. Ya, hilangkan, kesampingkan perasaan dan kedepankan imanmu kepada Dia, karena Dia adalah Immanuel. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk minggu ini, kami bersyukur untuk hikmat Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran, kami bersyukur untuk kuasa, kami bersyukur untuk janji, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Karena benar, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau menyingkapkan rahasia terselubung. Membuat kami memiliki pengetahuan yang baru, modal untuk melangkahkan kaki kami berdasarkan iman kami kepadamu di tahun 2021. Kami siap bukan karena kami kuat. Kami tidak mau entengin masalah, tapi kami mau menjalankan masalah itu dengan enteng. Tolong kami, berkati umat-umat-Mu dimanapun berada dengan segala pencobaan yang mereka alami. Yang hamba senang dan bahagia dari Engkau adalah di mana Engkau jaminkan bahwa pencobaan yang umat Tuhan alami adalah pencobaan biasa. Terpuji Allah. Ini seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan akhiri peribadahan kami di minggu ini. Dan biarlah kiranya peribadahan ini menjadi kekuatan iman di minggu-minggu kami ke depan ini.